Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat semua? Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Masih 14 ya. Sambil menunggu teman, boleh isi absensinya dulu. Ini saya udah coba nge-share, Anda udah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah dilihat belum? Sudah didengar videonya yang di Evita sama bahan PPT PDF kemarin? Dilihat nggak? Enggak ya kayaknya ya? Materinya, Bu, yang kemarin, yang kuliah. Bukan. Iya. Ya, yang kuliah udah, terus ada video juga yang untuk responsi. Sebetulnya penjelasan yang bahan kuliah itu. Ini share screen-nya masih ya? Masih, Bu. Masih ya, oke. Ini kenapa nggak muncul ininya nih ya? Ini terus. Sudah ada berapa orang ini? Sudah ada 20, Anda sekitar 25-an ya. Sambil menunggu sudah bisa isi presensi, sudah saya buka. Baik, Ibu. Ya, 5 orang lagi. Oke, 3 orang lagi. Oke ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita melanjutkan yang rancangan percobaan yang 2 faktor ya. Nah, yang untuk 1 faktornya nanti kita akan kuis ya setelah Zoom ini ya. Dan yang kuis yang untuk 2 faktor ini akan saya lakukan, akan saya berikan minggu depan ya. Jadi Anda terima materinya sekarang, minggu depan kita kuis yang 2 faktor, hari ini kita kuis yang 1 faktor ya. Dan dikerjakan dengan SPSS atau Excel ya. Jadi tidak dengan manual ya, SPSS dan Excel waktunya cuma 30 menit ya. Tapi walaupun demikian yang manual akan tetap untuk pengenalan materi dan teori ya, Anda manual harus tetap kenal dulu ya, walaupun nanti prakteknya kita akan lebih banyak menggunakan dengan alat bantu ya. Jadi agar saat melihat hasil dikerjakan dengan SPSS atau dengan Excel, itu Anda mengerti angka-angka itu, maksud jumlah kuadrat perlakuan itu, misalkan dapatnya dari mana, jumlah kuadrat kelompok dapatnya dari mana, derajat bebas itu kenapa nilainya 2, gitu ya. Jadi itu kita bisa tahu dasarnya jika kita mengerjakan dari versi manual dulu ya. Jadi tetap saja kita harus start di manual ya. Oke, nah di percobaan 2 faktor ini, kalau 1 faktor yang minggu lalu itu maksudnya seperti apa ya, yang 1 faktor itu?
Ayo, ada yang bisa memberikan jawaban? Sebelum sampai ke dua faktor, yang satu faktor itu maksudnya apa? Kalau yang satu faktor. Ayo. Dimas. Dimas ada? Ada, Bu. Nah, satu faktor itu maksudnya apa, Dimas? Satu faktor itu satu permasalahan ya, Bu. Satu permasalahan, oke, atau satu perlakuan yang kita berikan kepada percobaan yang sedang kita lakukan, gitu ya. Jadi misalkan kita mengatur kocokannya aja, mixingnya, ya, Anda membuat roti, mixingnya ada kecepatan sedang, kecepatan rendah, kecepatan tinggi. Nah, kalau satu faktor yaitu kecepatan mixing, ya, atau kita menambahkan bahan pengawet, misalkan benzoat yang konsentrasinya berbeda-beda. Misalkan ada yang 10%, 15%, 12% gitu ya. Nah, penambahan benzoat itu adalah satu faktor. Nah, sekarang kembali ke yang satu faktor tadi. Jika ada mixingnya kecepatan rendah, sedang, dan tinggi, ada 3. Nah, itu dikenal sebagai apa itu yang 3 itu? Ada yang bisa jawab? Novi. Novi ada? Novi Widya. Ada, Ibu. Oke, yang misalkan kecepatan sedang, kecepatan rendah, kecepatan tinggi untuk perlakuan mixing. Nah, kecepatan ada 3 tingkat yang berbeda itu kita kenal sebagai apa? 3 tingkat yang berbeda. Sebagai apa istilahnya? Kalau proses pengadukan atau mixingnya kita kenal sebagai perlakuan atau Taraf permasalahan. bukan, Bu? Ya, sebagai taraf ya. Jadi kita mengenal ada perlakuan dan ada taraf ya. Itu satu faktor yang kemarin. Nah, kemudian kita kenal juga minggu lalu adanya kelompok ya. Kelompok itu kapan kita menggunakan kelompok itu, Raihana? Raihana ada? Ada, Bu. Kapan kita menggunakan bahwa itu sebagai kelompok dan itu kita gunakan sebagai ulangan? Kalau kelompok, misal dilakuin sama orang yang berbeda gitu, Bu. Ya, oke. Terus kalau ulangan? Ulangan dilakuin dengan percobaan yang sama gitu. Oke ya. Tepatnya adalah kalau kelompok itu jika dia tidak bisa kita anggap suatu homogen gitu ya. Kalau ulangan itu kan pasti homogen, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 homogen. Tapi kalau seandainya kita kelompokkan karena dia tidak bisa kita menjadikan satu kesatuan yang homogen ya. Jadi misalkan kalau contoh yang minggu lalu kalau Anda sebut tadi orang yang berbeda. Nah, itu karena pakai panelis bisa ya. Tapi kondisi kondisi lingkungannya misalkan saat pagi, saat siang, saat malam. Seperti saat kita memerah susu sapi gitu, saat pagi, siang, dan malam kondisinya berbeda. Itu kan tidak homogen ya, nggak bisa kita anggap dia sebagai ulangan. Jadi maka kita mengerjakannya kita anggap sebagai kelompok, gitu ya. Nah, di dua faktor ini kita juga akan mengenal nanti adanya kelompok juga ya. Tapi kita sebelum masuk yang adanya kelompok kita kenalkan saya kenalkan dulu yang dua faktor ini seperti apa. Nah, kalau meminjam istilah temanmu tadi permasalahan ya, tepatnya sih perlakuan. Jadi di dua faktor ini ada dua perlakuan ya. Kita menimpakan dalam percobaan itu dua jenis perlakuan ya. Seperti Anda lihat di sini ya, ada perlakuan suhu yang berbeda, ada perlakuan jenis bahan pengawet. Ya, kalau Anda mengerjakan teknologi pengolahan pangan nabati misalkan atau hewani, Anda buat bakso, ada penambahan natrium ya, nitrit misalkan, dan ada penambahan misalkan juga penambahan es. Ya, jadi penambahan nitritnya ada konsentrasi 1%, 2%, 3% misalkan. Dan ada penambahan es yang
mungkin ditambahkan 10 gram, 20 gram, 30 gram. Nah, itu kan ada 2 jenis perlakuan. Ya, ada penambahan es dan ada penambahan nitrit. Lalu kita akan melihat kepada hasil mungkin hasil tekstur bakso misalkan. Nah, tekstur bakso itu sebagai respon. Ya. Nah, jadi di sini sudah ada 2 perlakuan. Dan terus terang ya, dalam percobaan yang paling banyak adalah yang 2 faktor ya, karena pasti orang akan melibatkan banyak perlakuan sehingga dia memberikan respon maksimalnya apa, respon yang kita inginkan itu apa gitu ya. Kalau 1 faktor dilakukan juga tapi nggak terlalu banyak dalam real percobaan ya. Dan jangan lupa harus selalu ada ulangan ya. Jadi ulangannya minimal ini 2 kali. Sehingga kalau dibuat unit percobaan ya ada 3 ya, ini 3 dari Cihu, ada 2 dari pengawet, dikali 2 lagi. Dikali 2 lagi ada ulangan, sehingga unit percobaannya ada 12. Jadi kalau Anda membuat percobaan jangan salah hitung ya, unit percobaannya dihitung dulu kecukupan sampelnya. Jangan sampai setelah di treatment sampelnya kurang begitu ya. Jadi dibutuhkan di situ misalkan dalam kasus yang tadi adalah 12 unit percobaan ya. Nah, ini tabel-tabel ini contoh ya, contoh yang ini adalah jika kita melakukan proses kita kan harus acak ya. Jadi perlakuan tadi kita acak. Jadi kita nanti di sampel kita hanya ada kode-kode gitu ya. Jadi kita kode sekian yang kita perlakukan ya, harus dilakukan secara acak. Nah, oke. Nah, kemudian jangan lupa namanya percobaan ya. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini jika kita buat tabulasi. Ini perlakuan yang pertama ya, yang baris, yang kolom perlakuan yang kedua ya, dan ada ulangannya. Di setiap perlakuan dikenakan ada ulangannya. Yang disisipkan di total di sini, nah ini adalah yang kita tambahkan kemudian jika kita akan menghitung manual. Yang ini juga kita tambahkan kemudian ya, sama total bawah. Jadi aslinya datanya hanya ini sekitar ini ya, dan sekitar yang di bawah sini. Oke. Nah, jangan lupa kita selalu harus memulai, karena kita percobaan itu kan kita membuat hipotesis. Kita menghipotesiskan jika kita tambahkan es dan kita tambahkan nitrit, hasil hipotesis kita adalah ya pasti ada reaksinya terhadap respon. Ya. Nah, jadi kita akan bergerak dengan hipotesis, jangan lupa dibuat ya. Kemudian model umumnya akan seperti ini ya. Jadi ada di situ ada hasil rataan ya, ada perlakuan alfa, ini perlakuan yang pertama, perlakuan beta, yang perlakuan yang kedua, dan ada interaksi. Pastinya ada interaksi antara alfa dan beta tadi, interaksi A dan B, dan ada pengaruh acak di dalamnya ya. Ini model yang akan ada dalam persamaannya. Ya, dan hipotesis yang dibuat itu ya, hipotesisnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita asumsikan pertama adalah model tetap, artinya faktor A dan faktor B kita asumsikan tetap ya, nggak ada yang berubah. Jadi di situ ada pengaruh faktor A ya, yang pertama ada pengaruh faktor B dan ada pengaruh interaksi A dan B tadi. Ya, jadi ini bentuk hipotesis ini semuanya ini harus Anda tulis. Ya, kenapa? Karena nanti kita akan ada kesimpulan mungkin tolak H0 untuk A saja, atau mungkin terima H0 untuk B, atau mungkin interaksinya yang kita tolak. Nah, jadi nanti ada di ANOVA-nya atau di tabel ANOVA akan ada 3 kesimpulan ini. Ya, kalau Anda tidak buat yang hipotesis yang 3 ini, kita akan menolak yang mana ya? Karena kita tidak tentukan dulu ya. Jadi ini kopi ini cukup di contoh saja ya. Jadi dari kalau H0-nya diasumsikan bahwa perlakuan A itu yang alfa yang pertama atau perlakuan faktor yang pertama itu tidak ada yang berbeda. Faktor A-nya tidak berapapun taraf yang diberikan, itu dia tidak memberikan pengaruh terhadap respon. Nah, alternatifnya adalah paling sedikit ada 1 ya,
Dari taraf yang ada itu yang memberikan pengaruh terhadap respon. Begitu juga yang B, ya. Dari taraf yang ada dari perlakuan yang kedua, itu dia tidak pengaruh terhadap respon pada H0-nya. Kalau H1-nya paling sedikit ada 1. Interaksinya juga begitu. Ya. Nah, kalau yang ini hipotesis model acak, model campur, ini cukup Anda ketahui saja ya, karena kondisi seperti itu ada kemungkinan, tapi kita tidak akan banyak bergerak di itu, kita pakai yang model tetap tadi yang pertama ya. Oke, ANOVA-nya akan seperti ini, ada pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, ya, ada interaksi ya. Jadi kalau kemarin ada satu faktor, hanya faktor A saja, dan langsung galat, langsung total. Nah, karena ini ada 2, ada A dan B, maka pastinya ada interaksi, ya, dan ada galatnya dan ada total, ya. Dan ini kita akan hitung kita JKA, JKB ini adalah tabel ini akan Anda lihat sama di ANOVA, ya. Derajat bebas, ya. Ini rumusnya sudah ada di sini. Ya, KTA, KTB, ya, dan yang untuk F hitung dia selalu dibagi dengan KTG ya. Jadi KTA per KTG, KTB per KTG, KTAB per KTG. Nah, kalau Anda perhatikan ya, hasil ini kuadrat tengah ini adalah hasil bagi dari jumlah kuadrat ini dengan derajat bebas. Jadi JKA bagi derajat bebas itu hasilnya KTA. JKB-nya bagi derajat bebas yang B, hasilnya ini, KTB. JKAB bagi derajat bebas yang interaksi juga, hasilnya ke sini. Ya, jadi ini adalah kiri bagi kanan, hasilnya sini. Nah, untuk F hitung, tinggal ini dibagi selalu dengan galat. Ya. Oke. Itu yang untuk ANOVA-nya. Ya, yang ini kalau kondisi yang ini adalah untuk yang acak, kita tidak fokus ke sini ya. Tapi Anda cukup tahu kalau seandainya kondisinya diacak yang A dan B-nya diacak, seterusnya dan seterusnya gitu, Anda akan pakai model yang tadi. Ya. Kemudian rumus perhitungan, ya ini rumus perhitungannya kita seperti minggu lalu saya jelaskan, kita start awal menghitung dulu dari faktor koreksi, lalu jumlah kuadrat total kita hitungkan dari jumlah kuadrat masing-masing dikurangi faktor koreksi, jumlah kuadrat A adalah jumlah kuadrat dari perlakuan A kurangi faktor koreksi, jumlah kuadrat B adalah dari faktor B kurangi faktor koreksi, jumlah kuadrat yang interaksi A dan B adalah dari JKP. Nah, JKP-nya kita hitung dulu dikurang JKA, JKB ya. Kemudian JKP itu sendiri dari mana? Nah, ini hasilnya dikurangi faktor koreksi, lalu yang galat adalah total dikurangi JKP ya. Kalau kita sudah paham itu ya, yang sebetulnya ini enggak terlalu susah ya, hanya mungkin repotnya itu karena manual itu menghitungnya satu-satu dan dikuadratkan gitu. Nah, itu yang membuat repot ya. Jadi start awal kenal repot dulu nggak apa-apa lah ya. Oke, kita coba ini ya. Kita coba contoh soal ini ya. Sukrosa ditambahkan ya. Lalu sukrosanya ada 3 konsentrasi, berarti sukrosa ini adalah faktor A. 3 konsentrasi ini tarafnya, jadi tarafnya ada 3. Kemudian ditambahkan juga amonium sulfat, berarti ada 2 ya, penambahan sukrosa dan penambahan amonium sulfat, berarti amonium sulfat sebagai faktor B ya. Kemudian 2 konsentrasi dari faktor B berarti ada 2 taraf ya terhadap rendemen nata de coco. Nah, rendemen artinya ini sebagai respon. Ya, rendemen biasanya kita hitung dengan yield ya. Jadi bisa jadi dengan volume, bisa jadi dengan berat ya. Rendemennya diperoleh, ini respon. Setiap perlakuan diulang 2 kali. Jadi ada total unit percobaannya berapa? 3 dikali 2 dikali 2. Ya. Jadi unit percobaan akan menjadi 12. Ya. Terus oke, kalau seandainya kita acak kondisi dengan penomoran, kurang lebih akan diperoleh seperti ini, gitu ya. Jika kita acak penomorannya, ya kita hanya mengenal kode-kode, itu adalah untuk meminimalisir
bias ya, proses pengacakan. Nah, setelah dihitung dan diaduk gitu ya, diperoleh, kita masukkanlah ke sini angka-angkanya hasil rendemen tadi. Kita tahu A ini penambahan sukrosa, jadi perlakuan yang pertama. Faktor yang pertama. B penambahan natrium tadi ya, faktor yang kedua. Ulangannya dilakukan masing-masing. Nah, data awal adalah yang di sini, yang di kotak ini. Ya, total yang kita adalah sisipkan ini total adalah kita hitung belakangan. Ya, kita hitung belakangan. Jadi, nah setelah kita punya data, kenapa kita perlu mensisipkan total? Karena kita memerlukan untuk perhitungan. Ya, oke, yang ini. Oke, jadi yang total ini adalah berasal dari total perlakuan A1, B1 dengan ulangan 1 dan 2. Jadi ini sel 1, sel 2 totalnya yang ini. Sel 1, sel 2 totalnya ini. Yang total ini adalah dari A1 dengan B2 ya. Ini A1 B2, A1 B2 ulangan yang kedua. Totalnya ini. Sementara total yang bawah adalah total seluruh yang di atas 1, 2, 3, 4 hasilnya yang bawah. Ya, jangan yang disisipkan tadi jangan kehitung lagi ya, nanti malah menjadi double total. Yang di bawah ini adalah total dari perlakuan A1 dengan B1 dan B2, artinya hanya 1, 2, 3, 4 totalnya yang bawah sini. Ya. Nah, total semua berada di sini. Ya, kita hitung. Nah, kenapa kita membuat ini ya, adalah untuk step kita berikutnya untuk menghitung JK A, JK B ya, seperti itu. Oke, sekarang karena Anda sudah dasarnya di di rancangan satu faktor udah tahu ya. Nah, coba kita sama-sama ya. Oke, apa dulu yang dilakukan nih? Kita menghitung apa? Siapa yang bisa? Kalau enggak saya tunjuk sambil tunjuk ya. Rosa, apa dulu yang dilakukan Rosa? Ini Bu, nyari faktor koreksi ya Bu. Oke, faktor koreksi. Dari mana kita menghitung faktor koreksi? Dari ada 323, ada 643, ada 319. Yang mana kita pakai? 319, 323, 643. Dari mana kita hitung? yang 643 bukan Bu? Harus yakin kamu, jangan pakai bukan. Oke, 643. 643. Ya, dikuadratkan atau tidak? Dikuadratkan ya Bu. Dikuadratkan. Per berapa? Per. Harus diper ya. Per berapa? Per 3 ya Bu? Belum, salah. Rinda jawab per berapa? Izin jawab Bu, per 12 Bu. Oke, per 12 dari mana aja itu 12-nya? Dari 3 dikali 2 dikali 2 Bu. Ya. Nah, dari 3, dari mana datang 3? Perlakuan yang A ada 3. Dari 2, perlakuan B ada 2. 2 lagi ada ulangannya 2. Misalkan kalian bingung 3 kali 2 kali 2-nya apa? Hitung aja datanya total berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan seperti itu. Ya, misalkan bingung kali 3 kali 2 kali 2-nya apa? Ya, karena itu dasarnya pernya itu adalah total dari semua data yang diperoleh. Bukan dengan tambahan yang sisipan kita ya, sisipan kita nggak boleh. Sisipan kita itu adalah untuk membantu kita menghitung. Ya, tapi yang kita bagi adalah total data. Data ada berapa? Tadi kan unit percobaan ada 12. Ya, jadi per 12. 12. Oke. Ya, paham, Rosa? Paham ya? Bu. Terima kasih Bu. 643 kuadrat per 12 karena unit percobaan kita punya ada 12 data. Ya. Oke. Selanjutnya kita perlu menghitung JKA dari perlakuan A. Ya, di perlakuan A. Yang sebagai perlakuan A kan ini.
A-nya ada A1, A2, A3 ya. A total adalah dari sukrosa di mana tarafnya adalah A1, A2, A3. Berarti kita akan menghitung totalnya adalah yang ke bawah ya, perlakuan A. Jadi ke sini. Nah, ini. Jadi perlakuan A ya. Ini dikuadratkan dibagi berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? 4, Bu. Dibagi 4 ya. Kenapa 4? Karena di sini aja lihat ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi jangan keikutan kita menghitung total sisipan kita ya. Jangan keikutan hitung, bukan 6 ya, tapi 4. 1, 2, 3, 4. Seterusnya plus 2008 kuadrat dibagi 4 plus 225 kuadrat bagi 4 kurangi faktor koreksi. Ya, jangan lupa itu kurangi faktor koreksi. Lalu kita sekarang perlakuan yang B. Tadi baru perlakuan A. JKB, jumlah kuadrat perlakuan B. Berarti kita yang B. Mana yang B datanya? Ke sini. B ada 2, B1 dan B2. Berarti datanya ini semua. Ya, ini B1 dan ini B2. Ya. Nah, totalnya kemana yang B? Ya, total yang B yang ke sini. Nah, ya. Jadi jumlah kuadrat B adalah, Puja bisa jawab yang mana jumlah kuadrat B? Puja ada? Yang 319,50, Bu. Ya, dibagi? Dibagi 8, Bu. 86, Bu. Nah, dibagi 6. 319-nya dikuadratkan, jangan lupa ya. 319 kuadrat per 6 plus, apalagi? Plus yang bawahnya, Bu ya? Ya, B2. 323 kuadrat per 6. Ya, kurangi Faktor koreksi, Bu. kurangi faktor koreksi. Ya, oke. Sudah kita dapat total, dapat JKP ya. Kalau Anda lihat di sini di halaman berikutnya ya. Oke. Saya kecilkan lagi. Jadi kalau Anda lihat di halaman berikutnya ini sudah ada ya. Jadi ini tadi yang A dibagi 4 ya, yang B dibagi 6. Nah, cuma dia JKA-nya di bawah baru dikurangi faktor koreksi. Ini ke faktor koreksinya, dikurangi faktor koreksi ya. Jadi dia dihitung sendiri-sendiri dulu. Ini hasil A 3450. Ini dia yang A tadi 3450 dikurangi faktor koreksi yang ini. Ya, dapat segini. Lalu yang B adalah yang ini, yang B. Nah, ini yang kita kuadratkan bagi 6 yang disebutkan oleh Puja 344 ya, dapatnya ini 344 dikurangi faktor koreksi ya. Faktor koreksinya 344 juga. Nah, kita lupa satu. Kita belum menghitung jumlah kuadrat total. Nah, saya baru melihat ini baru ingat kita lupa menghitung jumlah kuadrat total. Kuadrat total dihitung dari mana? Siapa yang bisa jawab? Vivi. Vivi ada? Ada, Bu. Jumlah kuadrat total dihitung dari mana? Vivi. Kok di-mute lagi? Mana nih nggak stabil ini ya? Halo, atau saya yang hilang? Halo? Masih ada, Bu. Masih Ada, Bu. Vivi-nya yang hilang kali ya. Nah, Ramdan aja deh. Coba Ramdan, jumlah kuadrat total ngitungnya dari mana? Jumlah kuadrat total itu dihitung dari keseluruhan jumlah sigma YI kuadrat ya Bu. Ya, terus Ya. dikurangi faktor koreksi, jangan lupa. Koreksi. Ya, Bu. Nah, berarti yang ditambahkan apa-apa saja jumlah sigma Y-nya? Angkanya yang mana saja? 103 ditambah 100,42 ditambah 100. Oh, jangan dulu. Nah, kalau kamu menyebutkannya 103, ini berada di interaksi A1 dan B1.
Oh ya. Nah, kalau total berarti jumlah masing-masing data. Berarti yang mana? Total, namanya total. Total masing-masing data. Berarti ini. Yang 52. Nah, ya, 52 kuadrat plus 42 kuadrat plus ini dikuadratkan semua. Ya. Jadi ada 12 unit percobaan ini dikuadratkan semua sampai 54,8 kuadrat ini. Ya, Bu. Ya, dikurangi dengan faktor koreksi. Ya, jadi kalau Anda lihat ini yang total nih, total ini hasilnya kan 34556. Ini berasal dari sini nih. 34556 ini dia dikuadratkan masing-masing. Ini belum dikurangi faktor koreksi. Setelah dikurangi faktor koreksi, makanya dia menjadi JKT. Dapatnya 93. Ya. Nah, yang kamu sebutkan tadi itu interaksi namanya. Nah, ini JKP ini yang merupakan interaksi. Letaknya di mana? Kamu kan tadi nyebutkan ini nih, 103 ya. Nah, itu interaksi. Jadi saat kita berbicara, kita perlu, itu tetap perlu dihitung interaksi, tapi dia bukan total ya. Jadi saat kita perlu jumlah kuadrat faktor A, jumlah kuadrat faktor B, dan jumlah kuadrat faktor A dan B interaksi. Nah, saat kita berbicara interaksi, baru kita berada di irisan sini. Nah, ini dia, 103. Ya, 103 dikuadratkan dibagi, nah ini dibagi 2 karena dia 2 ke sini. Plus 100. Ini di 100,42 dikuadratkan bagi 2. Ini juga 115 kuadrat dibagi 2, ini karena ada 2. Ini juga 105 kuadrat karena interaksinya adalah untuk A1 dan B2. Ya, ini dikuadratkan dibagi 2 di sini ya, jangan keempat ya, jangan salah. Karena interaksi A1 dan B2 adalah di lingkup sini. Ya. Jadi 108 dibagi 2 juga di sini lingkupnya. 109 ini adalah untuk di sini. Nah, itu untuk interaksi. Ya, dikurangi faktor koreksi. Makanya kita akan mengenal istilahnya, namanya di sini adalah JKP. Ya, JKP yang tadi. Ya. Itu yang JKP itu diperoleh dari interaksi. Ya, dari nilai ini hasil interaksi yang kita kuadratkan kita bagi 2, hasilnya ini dikurangi faktor koreksi, ya dapatnya interaksi AB. Nah, lalu JKP ya. Lalu kemudian kita mulai ke derajat bebas total. Nah, derajat bebas total ya, ingat total. Kita punya data semuanya unit percobaannya ada 12. Tinggal kurangi aja 1. Kalau pakai rumus ya, tinggal dikalikan ya. T dikali R dikali ulangan ya, kurangi 1. Kalau lupa rumusnya tinggal total saja, total data kurang 1. Derajat bebas A adalah jumlah dari faktor A kurang 1. Faktor A ada 3 taraf tadi kan, 3 kurang 1, jadi 2. Faktor B, derajat bebas B ada 2 taraf, B1 dan B2, jadi 2 kurang 1. Ya. Oke. Kita sudah dapat itu, tinggal kita mencari yang belum JKT, JKA, JKB, JKP sudah, tinggal JKAB. Ya, jadi kalau Anda kembali ke rumus yang di atas ini, ya, nah ini dia, kita sudah punya JKT, JKB, JKA, JKB, ya, kita JKP kita sudah punya JKP, ya, kita belum punya JKAB. Nah, JKAB ini diperoleh dari mana? JKP dikurangi JKA dan JKB. Angka-angkanya sudah ada, tinggal kita selisihkan ya untuk mendapatkan JKAB. Nanti untuk JKG kita tinggal menselisihkan lagi JKT kurang JKP. Tinggal angka-angkanya sudah kita hitung di atas, tinggal kita masukkan dan kita selisihkan. Ya, berarti kita perlu menghitung JKAB diperoleh dari JKP kurang JKA dan JKB. Sehingga Anda akan tinggal menselisihkannya, ya, Anda akan berada di sini. Ya, JKAB adalah JKP, ya ini dia 68 dikurangi apa? Dikurangi JKA, ya JKA 45 dikurangi JKB 1,8 dapat 21. Kalau JKG dapat dari mana? JKP dikurangi JKAB. Ya, sebentar sebelum saya habis.
JKG. Nah, salah tadi saya. JKG dikurangi dari mana rumusnya tadi? JKT total dikurangi dengan perlakuan. JKP rumusnya. Ini tinggal masukkan rumus saja, tinggal kita selisihkan. Galat ya, galat juga tinggal masukkan rumus ya. Perlakuan A kali perlakuan B dikali ulangan kurang 1. Masuk sini ya. Nah, ini dia sudah masuk. Ini rumusnya. Ini rumus galat A kali B dikali R kurang 1 ya. Jika AB didapat dari JKP, jika A kurang B dan seterusnya. Oke. Nah, angka-angka ini kan sudah ada. Kalau dimasukkan ke ANOVA ya, akan peroleh seperti ya, akan peroleh ini yang tadi angka tadi ya. Nah, jika kita sudah memperoleh angka ya, kalau saya sarankan langsungkan masuk ke tabel ANOVA di sini. Ya. Kenapa? Karena akan lebih mudah kita, kalau sini kan seperti saya bilang tadi kita tinggal membagi. Kita masukkan JKA, masukkan JKB, masukkan JKAB ya, interaksi, masukkan JKG, masukkan total. Derajat bebas masukkan juga semua ya. Nah, kuadrat tengah tinggal bagi ya. Ini kiri bagi kanan, dapatnya ini 22. 1,38 bagi 1 dapat sini. Interaksi 21,72 bagi 2 dapat ini ya, tinggal dibagi ke sini. Yang tidak dibagi hanya pas di total bawah yang tidak dibagi. Ya. Nah, sudah dapat untuk F hitung ini kan kuadrat tengah A, KTA, KTB, KT interaksi. Yang hitung tinggal A dibagi galat, dapat yang sukrosa. Yang untuk amonium sulfat atau KTB, yang ini dibagi galat, dapat segini. Yang untuk interaksi, yang 10 dibagi galat, dapat segini. Ya. Lalu kita bandingkan dengan tabel. Nah, tabelnya juga melihatnya juga yang seperti tadi ya. Saat melihat F hitungnya kan 0,05 alfa 5% ya. Ini V1 dan V2. V1 V2-nya dari mana? Saat kita melihat sukrosa, berarti sukrosa yang ini dengan galat, jadi 2 dengan 6. Ya, ini V1-nya. Sukrosanya, V2-nya adalah galat yang 6. Saat kita dengan amonium sulfat, ya ini amonium sulfat 1 dengan 6, ya selalu dengan galat. Saat dengan interaksi 2 dan 6. Tinggal kita lihat ke tabel, ya. Tabel jika lebih besar dari nilai tabel maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya apa? Berbeda nyata atau tidak berbeda nyata? Ada yang bisa jawab? Berbeda nyata, Bu. Berbeda nyata ya, kalau H0 ditolak. Kalau H0 diterima berarti tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh nyata. Nah, kesimpulannya kita harus menyimpulkan ketiga tadi, ada faktor A, faktor B, dan interaksi. Tapi kita gabungkan, jadi yang ditolak yang mana? Yang ditolak adalah sukrosa. Yang diterima adalah amonium atau B dengan interaksi. Kita gabungkan aja, penambahan sukrosa berpengaruh nyata, sedangkan penambahan amonium ya dan interaksinya dia tidak berpengaruh nyata pada rendemen nata de coco taraf 0,05. Ya. Anda kalau bekerja jangan hanya sampai terima H0 tolak H0, jangan sampai segitu, itu pekerjaan belum selesai. Ya, kita harus menyelesaikan sampai ke kesimpulannya. Ya, kembalikan ke hipotesisnya ya. Jadi kita harus sampaikan kesimpulan bawah sini. Yang berpengaruh nyata itu yang bagian mana, yang ditolak yang bagian mana, terhadap apa? Nah, terhadap responnya apa pada taraf sekian. Ya. Jadi kesimpulan jadi pekerjaan yang kita kerjakan itu sampai pada kesimpulan di yang sedang kita uji gitu. Ya, tidak hanya terima H0 tolak H0 selesai, enggak ya. Apanya yang diterima ya, H0-nya apa gitu, tolaknya apa gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada? Jadi Bu, jadi kesimpulannya itu diambil dari yang perlakuan 1, perlakuan 2 sama interaksi dari keduanya ya Bu? Iya, betul.
Oke, Ya, Bu. untuk kasus kita ini ya, karena ini cuma Oh. 2 faktor. 2 faktor hanya ada perlakuan A, perlakuan B, interaksi. Ya. Aksi. Nah, nanti kalau kita berbicara ada kelompok, nanti kita tambah lagi perlakuan A, perlakuan B, kelompok, dan interaksi. Oh. Interaksi ketiganya juga ada. Nah, gitu. Jadi tergantung. Ya, kalau kemarin yang 1 faktor hanya perlakuan A saja. Jadi Ya. terima atau tolak untuk perlakuan A, perlakuan yang 1 itu. Nah, saat Anda pakai kelompok, antara perlakuan 1 dan dengan kelompoknya, ada nggak pengaruh perlakuan dengan kelompok? Ya, jadi tergantung pada masing-masing, case by case. Ya, tapi untuk yang ini ada A, ada B, ada interaksi. Oke. Ada lagi? Ya. Nggak ada? Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau pakai SPSS, nah ya SPSS, Anda step by step-nya tidak, kalau kemarin kan general compare means ya. Nah, kita kalau 1 faktor kita perginya ke analyze, lalu compare means. Lalu kita pilih 1 faktor ya kalau nggak salah, lupa saya. Kalau ngelihat realnya saya ingat, tapi kalau sekarang jadi lupa. Ya. Nah, tapi kalau 2 faktor kita perginya yang ke ini, general linear model. Ya. Lalu univariate. Lalu setelah univariate baru nanti ada kotak-kotak dialog, baru kita isikan. Ya, coba kita lihat. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke kita enter ininya ya, enter eksekusinya, saya mau nanya, adakah yang masih bermasalah saat input data? Misalkan bingung. Pastinya banyak, cuma nggak mau bilang, malu. Ya. Kenapa Bu, saya bilang terkadang suka pastinya banyak? bingung. Karena saya sendiri juga begitu. Jadi Anda jangan malu bilang bingung. Karena saya sendiri juga kadang-kadang saat input bingung. Iya nggak? Ya Bu, terkadang suka bingung. Ini masuk ke depend atau independen yang kayak gitunya, Bu. Iya Bu, sama Bu. Tapi kalau untuk 111, 222 gitu nggak bingung? Udah 111 bisa paham. terus Kalau yang 222. itu, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang saat input ya jangan lupa ya. Kan kita ini sukrosa nih, faktor A ya. Nah, kita harus ada value. Value ini di tarafnya ya, tarafnya. Jadi 1 itu untuk mungkin untuk 1%-nya, mungkin untuk ya kalau ini kan 1 untuk A1, 2 untuk A2, 3 untuk A3 karena kita tarafnya tadi kan 3. Ya. Kalau yang amonium, yang B, 1-nya untuk B1, 2-nya untuk B2. Ya, value-nya jangan lupa ditulis ya. Karena ini jenis datanya 1 untuk A1, 2 untuk A2 itu masuk ke kategori nominal. Ya, jadi Anda masuk ke kategori nominal. Saat rendaman kan hasil pengukuran. Ya. Jadi kita masukkan kategori scale. Ya. Oke. Nah, datanya itu seperti ini. Ya. Ini yang saya bilang, ada nggak yang bingung kenapa 111-nya sampai 4, 222-nya 4, 33-nya sampai 4. Ini untuk sukrosa. Lalu yang amonium 11, 22, 11, 22, 11, 22. Ya. Dan terus terang ini harus banyak latihan memang ya supaya agak kebingungannya berkurang. Ya. Lalu jangan lupa juga setelah Anda meletakkan data ini, Anda cek, ambil 1 titik misalkan. Jadi kenapa ini 1-1 ini, mungkin ada yang bingung tapi disimpan sendiri ya, disimpan dalam hati. Ini saya coba buka ya. Kita anggap ini, misalkan kita punya seperti ini ya. Nah, ini kita anggap sebagai A1, ini kan dari perlakuan A ya. Ini 1, A1. Jadi ini 1 yang untuk sederet ini kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Makanya 1-nya kita ulang sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ini yang A2-nya kan ada 4 juga. Jadi yang A2, 2, 2, ya, 2 sampai 4 kali. Ini A3-nya juga 3, 3 sampai 4 kali. Karena dia ada 4. Untuk yang sukrosa.
Ya, makanya tadi tulisannya di bawah sini untuk sukrosa tadi, ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ya sukrosanya 1-nya sampai 4, 2-nya sampai 4, 3-nya sampai 4. Karena dia berjarak ke bawah 4. Nah, sekarang yang untuk amonium. Nah, ini amonium ya. Amonium kan berarti yang B ya. Nah, Anda bisa lihat yang ini. Nah, ya, amonium B. Kita mulai dulu B1. Yang ini kan 1, 1. Yang untuk sebaris ya, sejajar dengan 1, 1 dia adalah B1, B1. Yang sejajar ini ya, ini B2 dan B2. Jadi 1-1-nya 2 kali, 2-2-nya 2 kali, yang sejajar dengan yang pertama. Yang sejajar dengan yang kedua, 1-1-nya 2 kali, 2-2-nya 2 kali. Yang sejajar dengan yang ketiga, 1-1 2 kali, yang 2-2 2 kali. Nah, seperti itu. Hanya ini untuk bagi yang sudah paham ya alhamdulillah, nggak usah ini ya, nggak usah bosan. Tapi mungkin ada temannya yang belum paham, jadi ini saya agak lambatkan di sini ya. Jadi yang untuk treatment yang pertama yang satu ini, yang ini satunya di 1-1, 2-2 untuk yang A1 tadi kan sejajar. Yang untuk yang A2 ini yang sampai 4 tadi, sebelahnya yang B1-nya juga 1-1, nih yang kedua. Yang ketiga juga gitu 1-1 dan 2-2 ya. Bu, saya pusing nggak pakai yang begini, saya pakai cara saya sendiri. Ya nggak masalah, silahkan. Asal kombinasinya nggak salah masuk gitu ya. Jadi saat ulangan sukrosa yang taraf kedua, ulangan yang pertamanya untuk amonium nilainya sekian, pas. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Saya mau pakai cara saya sendiri, tapi asal jangan salah kombinasi ya, salah kombinasi angka. Oke, kalau sudah di input ya, nah ini dia stepnya. Anda pilih analyze, general linear model ya, lalu pilih univariate ya, univariate. Lalu nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kotak dialog ini. Nah, dependent ini adalah respon. Ya, jadi dependent kan dia dependent, judulnya saja artinya ketergantungan ya, dependent artinya itu adalah hasil reaksi. Nah, itu adalah respon. Apa yang menjadi respon di sini? Responnya adalah rendaman, maka Anda masukkan rendaman ya. Kemudian yang faktornya adalah sukrosa dan amonium ya, Fick faktor. Setelah itu Anda pilih model. Nah, lalu tahap berikutnya adalah model. Di model Anda pilih ya, di sini saat Anda klik model akan muncul full factorial. Klik full factorial ya. Kemudian setelah pilih model full factorial ya akan muncul ya ini ya, step berikutnya. Tinggal dipindahkan saja ya bagian kiri ke bagian kanan. Nah, jangan lupa kalau kita perlu ingin mengetahui rata-ratanya berapa, Anda boleh klik ini deskriptif statistiknya ya. Lalu untuk melihat ya data kita seperti apa ya. Lalu kemudian post hoc test. Post hoc test itu uji lanjut ya. Ini ada semua di tabel ini ya, di dialog yang di sini ya. Jadi saat Anda sudah sampai ke sini, nah, saat model pilih full ya. Saat ada juga deskriptif, saat post hoc Anda tinggal klik post hoc, pilih uji Duncan atau Taki gitu ya. Tinggal klik aja yang sebelah kanan ya. Kemudian post hoc test ya, pindahkan semua yang dari kiri ke kanan, lalu klik. Anda mau klik pakai Taki, pakai Duncan ya, boleh ya. Kalau saya suka Duncan saja, karena Duncan lebih sudah di kolom-kolomkan ya, beda nyatanya kelihatan gitu ya. Tapi dengan Taki pun juga saling menguatkan. Ya. Nah, nanti akan diperoleh hasil seperti ini. Ini adalah ANOVA. Ya. Oke, nah di sini akan Anda lihat ya, sukrosa ini JKA ya, JKA square
square, jumlah kuadrat yang A, jumlah kuadrat B, jumlah interaksi JKAB, jumlah kuadrat galat JKT, ya ini mean square, ya kuadrat tengah A, KTA, KTB, ini F hitung, dan ini signifikansinya. Nah, kalau kita sudah tahu ya bahwa kalau kita ANOVA kita hanya perlu melihat yang signifikansi. Nah, kalau Anda mengerjakan manual, Anda harusnya angka manual Anda itu yang ini sampai ke sini, ini harusnya sama. Sampai F hitung di sini ini harusnya sama. Ya, ini kalau kerjakan manual. Ya. Nah, kalau tadi kita misalkan kita tidak memulai dengan manual, tentu Anda kan tidak tahu 45 ini dapatnya dari mana, ngitungnya tiba-tiba ke ujuk-ujuk begini gitu ya. Lalu yang sukrosa sama amoniumnya kenapa diinteraksi, kenapa hasilnya begini. Nah, karena kita kalau ANOVA kan sudah terima hasil jadi ya. Tapi kalau kita sudah mulai step awalnya dengan manual, Anda tahu oh sukrosa sama amonium interaksi ini dapatnya dari, Anda kebayang ya sel-selnya yang mana tadi ya. Oke, nah sekarang coba kasih tahu saya ya, berarti 0,047 ini terima atau tolak H0? Siapa yang bisa menjawab? Hertania. Hertania ada? Ada, Ibu. Oke, 0,047 itu terima atau tolak H0, signifikansi 0,047. Diterima, Ibu. Karena dia lebih kecil dari 0,05. Diterima. Oke, ada yang memberikan jawaban yang lain? Rehan Nabil. Setuju nggak dengan jawaban Hertania? Rehan ada? Ada, Bu. Setuju nggak dengan jawaban Hertania tadi? 0,047 itu terima atau tolak H0? Ditolak, Bu. Alasannya apa? Karena F hitungnya di sini nggak ada F hitung, signifikansi. Iya, signifikansinya enggak, Bu, diterima. Diterima, oke. Karena signifikansinya lebih kecil dari F Alfa. Dari alfa. alfa 0,05. Iya. Ada yang punya jawaban lain? Rizky. Bu izin. Siapa yang izin? Mau izin? Mana nggak kelihatan? Muhammad Iqbal, Bu. Ah ya, Iqbal. Iqbal nggak setuju atau setuju? Nah dulu untuk yang 0,47 itu tolak H0, Bu. 0,047. Dikarenakan nilai signifikansinya 0,47 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0. Oke. Gitu, Bu. Ya, siapa yang setuju dengan Iqbal? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, berarti yang benar adalah yang Iqbal ya. Kecil dari alfa atau kecil dari signifikansi 0,05 ya. Kan alfa kita 0,05. Signifikansinya kecil dari alfa, maka dia tolak ya. Seperti saya kemarin mengibaratkan ya, kalau kecil kita tolak gitu loh. Jadi kayak orang matre aja, kalau kecil tolak. Itu sebetulnya kalau saya menggunakan itu sebagai jembatan keledai untuk memudahkan menghafal ya, karena memang kadang-kadang ragu, kecil tolak apa terima ya, tolak apa terima ya. Jadi sesuatu yang Anda suka ragu-ragu ya, buat jembatan keledai di situ yang memudahkan mengingat. Jadi di sini ya, karena dia kecil ya 0,047 berarti dari 0,047 kecil dari 0,05 berarti tolak. Kalau tolak berarti beda nyata ya. Iya, Bu, berbeda. Ya, berbeda nyata. Iya, Bu. Berpengaruh nyata atau signifikansi ya, memiliki nilai signifikan. Ya, itu istilah-istilahnya ya. Jadi nanti kalau Anda mendengar berbeda secara nyata atau berbeda secara signifikan, itu maksudnya itu ya. Dengan demikian berarti yang lebih besar dari 0,05 akan diterima, berarti 0,589 untuk untuk amonium dan 0,158 untuk interaksinya, ini adalah terima H0. Ya, kesimpulannya adalah penambahan sukrosa berbeda nyata
Tetapi penambahan amonium dan interaksi dari amonium dan sukrosa tidak berbeda nyata terhadap rendemen nata de coco. Ya. Nah, sebetulnya hasilnya, halo, kenapa saya menjadi hilang? Masih ada, Bu. Masih ada? Bu, ada. Oh, ini Masih dia. kedengaran, Bu, masih ada. Oke, sebetulnya, nah ini kan kita udah tahu nih, di sini dia berbeda nyata ya. Anda kalau melihat uji dan kan kelihatan beda nyata itu dari mana ya. Kan yang berbeda nyata apa? Sukrosa ya. Nah, sukrosa beda nyata. Nah, sekarang kalau di uji lanjut itu, kalau dia penambahan sukrosa itu beda nyata, beda nyatanya itu yang mana? Kan ada 3 taraf tadi, yang A1, A2, A3. Yang mana yang memberikan beda nyata? Ya, oleh karena itu uji lanjut membantu kita menentukan yang mana yang beda nyata di antara yang 3 taraf tadi, ada A1, ada A2, A3. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, kalau dia ini kan ada subset nih, kolom 1 dan kolom 2. Beda kolom itu artinya dia beda nyata. Jadi yang beda nyata di mana di sini? A3 yang nyempil sendiri di sini. Jadi A3 ini ya, penambahan sukrosa pada taraf A3 memberikan hasil yang berbeda jika dibandingkan dengan penambahan sukrosa yang A2 dan A1. Ya. Jadi hasil yang penambahan A3 ini ya lebih berbeda, hasil memberikan rendemen yang berbeda. Jadi kalau misalkan nih A1 itu sukrosanya 5%, A2 10%, A3 15%. Berarti penambahan 15% sukrosa memberikan hasil yang berbeda, rendemen yang berbeda terhadap rendemen nata de coco tadi. Ya. Jadi kalau Anda mau tambah 5, mau tambah 10 itu rendemennya masih segitu juga. Jika kita menginginkan misalkan nih, menginginkan rendemennya hasilnya berbeda, ya pasti hasil yang kita pilih adalah hasil dari yang A3. Karena kita percuma kita tambahkan 5%, tambah 10%, dia hasilnya segitu juga rendemennya. Tapi setelah kita tambahkan 15% baru memberikan hasil berbeda. Jadi keputusannya adalah kita kalau tujuan kita adalah mencari yang berbeda tadi, ya maka kita pilih yang memberikan hasil yang berbeda. Tapi kalau misalkan kasus ya, case by case ya, ada yang cuma substitusi, kita malah mencari yang tidak berbeda. Misalkan Anda menambahkan mokaf, penggak substitut dari terigu, tentu hasil yang kita inginkan adalah tidak memberikan beda gitu ya, teksturnya nggak beda. Maka kita harus memilih yang hasilnya tidak berbeda. Mokaf ditambahkan berapa yang memberikan hasil tekstur yang tidak berbeda terhadap pure terigu misalkan gitu. Karena kalau mokaf yang sudah memberikan hasil yang berbeda tentu teksturnya udah nggak enak gitu. Tujuan substitut kita nggak nyampe kalau kita ingin mensubstitusi gitu misalkan ya. Jadi itu untuk contoh kasus case by case. Ya. Jadi harus sampai pada kesimpulan yang mana di antara 3 taraf itu yang memberikan hasil yang berbeda. Ya. Oke. Itu untuk untuk ini ya, untuk ANOVA-nya ya. Ini juga masih ANOVA ini. Ya. Yang sama dengan di atas kali ya, 589. Ya, sama. Oke, sampai di sini yang penggunaan SPSS ada yang mau ditanyakan? Ini materi ini sudah saya upload di Evita ya. Ada 2 ini yang rancangan acak faktorial saja, belum kelompok ya. Karena saya mengajarkannya sedikit demi sedikit dulu. Yang kelompok nanti kalau seandainya sudah paham ini, yang kelompok gampang. Ya. Intinya ujian nanti pastinya kita tidak pakai manual ya. Kita pakai SPSS ya. Lebih enak pakai SPSS daripada Excel ya. Jadi kalau Anda sudah install ya itu saja yang akan kita gunakan. Tapi kalau Anda ingin memahami pakai Excel bagaimana Bu? Makanya saya sisipkan juga itu yang YouTube ya, link YouTube di Evita ya. Anda namanya belajar kan silahkan ya. Belajar sebanyak mungkin gitu ya. Tapi materi dasarnya sudah disampaikan. Oke, ini juga ada contoh soal. Nah, misalkan ini contoh soal seperti ini ya. Nah, namanya nanti ujian,
kondisi soal itu belum tentu seperti pagu plot yang tadi teori ya. Bisa jadi modelnya seperti ini ya. Nah, kalau Anda bingung model seperti ini nih gimana cara membuat 1, 1, 1, 2, 2, 2-nya, 3, 3, 3-nya gitu ya. Ya silahkan Anda ubah dulu ya. Ubah sehingga polanya seperti yang Anda paham ya. Ini gampang, ini tinggal gelatin taruh bagian 1 di sini, 1 gelatin 1, gelatin 2, gelatin 3 gitu ya. Lalu agar-agar bagian yang ke bawahnya misalkan gitu. Overrun ya, terserah Anda mengaturnya. Ya, yang penting kombinasi antara gelatin 0,2% dengan overrun 1% harus angkanya sekian. Gelatin 0,2 dengan overrun 2% harus angkanya sekian. Ya, jadi ini kenapa saya tampilkan begini agar Anda nggak panik. Jangan sampai pada waktu ujian ketemu penyajian data begini bingung bagaimana ya. Jadi kalau penyajian data begini ya tinggal diubah saja mengikuti pola yang seperti Anda kenal, seperti yang ini. Nah, tinggal Anda ubah saja dengan pola seperti ini. Yang mana yang sebagai gelatin, taruh yang bagian mana sebagai gelatin, taruh yang mana sebagai ininya gitu ya, overrun-nya gitu ya. Nah, jadi ini ada 3 jenis ya, ada gelatin di sini, lalu yang overrun-nya ada 2. Overrun itu kalau overrun itu respon atau faktor? Coba saya tanya dulu. Coba baca soal ini. Oke. Nah, coba kita kenal dulu soalnya ya. Jadi saya salah menjelaskan. Coba kasih tahu kepada saya faktornya apa? Ada berapa faktor? Responnya apa? Coba baca soal ini. Responnya overrun ya, Bu. Oke, responnya overrun. Faktornya apa? Faktornya ada agar dan gam Arabik, Bu. Satu lagi ketinggalan kamu nih. Gelatin. Gelatin, Bu. Ya. Gelatin, agar, dan gam Arabik. Tarafnya? Tarafnya ada 3 ya. 0,2, 0,3, 0,4. Ya, jadi masing-masing ini gelatin punya 3 taraf. Agar punya 3 taraf. Gam Arabik 3 taraf. Hasil pengukuran overrun, jadi overrun adalah respon. Ya. Jadi pengaruh jenis, nah ini ada ini ya, pengaruh jenis dan konsentrasi. Nah di sini ya, jadi kita punya, nah sebentar, kita punya 2 faktor. Ya, faktornya apa? Jenis, pengaruh jenis dan konsentrasi. Jadi kita punya faktor A adalah jenisnya gelatin, agar, gam Arab, dan konsentrasi. Konsentrasinya adalah 0,2, 0,3, 0,4. Jadi ada 2 faktor ya, tarafnya juga 3. Kemudian ya, jenisnya ada 3, gelatin, agar, gam Arab. Konsentrasi juga tarafnya ada 3, 0,2, 0,3, 0,4. Ya, paham ya? Lalu kemudian responnya ada overrun. Overrun-nya karena ada ulangan 2 kali, maka ulangan 1 dan ulangan 2. Makanya di sini ada gelatin, ada agar, ada Arab, gam Arab, masing-masing dengan tingkat konsentrasi yang berbeda. Ya. Oke. Nah, ini kalau mau latihan ya, kalau Anda merubah seperti ini bisa modelnya. Ya. Jadi ini jenis, ini adalah konsentrasi. Anda, Bu, saya nggak mau yang model begini, yang jenisnya sebelah atas ini, yang ini yang sebelah bawah sini, ya silahkan saja. Ya, jadi model yang seperti ini tadi silahkan diubah dulu, ya, maksudnya agar menghindari kesalahan dalam menginput, ya, supaya tidak salah dalam menginput. Kita ubah dulu dengan posisi yang Anda paham. Ya, setelah itu akan mudah Anda menginput. Kalau ini sebagai konsentrasi 1, ya,
Ini satunya konsentrasi, ini 0,2 sebagai notasi 1, ini notasi 2, ini notasi 3. Maka Anda masukkan notasi 1 ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 kali. Yang kedua untuk konsentrasi juga sampai 6 kali. Yang ketiga untuk konsentrasinya ya, konsentrasi yang ketiga ini yang 0,4 juga sampai 6 kali. Saat Anda memasukkan jenis, nah yang gelatin sebagai jenis 1, ini agar sebagai jenis kedua, ini gum Arab jenis ketiga. Nah untuk yang sederet ini, gelatinnya berarti ini, jadi Anda memasukkan ini 1, 1, ini 2, 2, ini 3, 3. Untuk yang sederet ini juga begitu. Nah, lalu kemudian baru masukkan dengan angka operan. Ya. Nah, kurang lebih kalau Anda bisa lihat di sini ada nih, sudah ada contohnya ya. Oke. Sebetulnya ya di PDF ini ya sudah lengkap semua, tinggal Anda meluangkan waktu, fokus ya. Jangan mengerjakannya di ujung-ujung. Kalau mengerjakannya sudah di ujung-ujung yang ada apa? Panik. Kalau panik bukannya tambah paham, tambah nggak paham kalau sudah panik. Kalau saya modelnya begitu. Nggak tahu kalau Anda yang makin panik makin paham, mungkin ada ya tipikal-tipikal gitu ya, udah mepet-mepet panik malah paham gitu ya, udah stylenya gitu ya, silahkan. Kalau style saya menghindari panik, jadi kalau saya nih, saya harus belajar jauh hari, nggak panik, itu bisa masuk. Begitu panik, wah udah ngantuk aja semuanya. Ya, ini tipikalnya sama seperti tadi ya, tinggal masukkan. Nah, operan adalah dependent. Kenapa dependent? Karena dia respon. Ya, respon itu adalah masuk ke dependent. Ya, selanjutnya sama ini, tinggal pilih model, modelnya full faktor. Ya, pilih post hoc, post hoc-nya deskriptif, ingin tinggal ditampilkan juga bisa ya. Ya, lalu kemudian hasilnya seperti ini. Ya. Oke, nah di Evita itu ada istilahnya simple effect dan main effect, ada juga penjelasan di situ ya. Anda bisa ada kasus-kasus ya, nggak selalu ya, ada kasus-kasus yang nggak muncul, yang nilai signifikansinya sangat kecil sekali 0,00. Nah, itu kita bisa menggunakan sintaks. Sintaksnya ada step by step-nya di video di link YouTube ya, makanya saya sarankan juga Anda buka itu ya, untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan. Karena kasus-kasus ini kan tidak sesimpel yang contoh soal yang dikasih sekarang. Kalau realnya mungkin kita ketemu kasus yang lebih beda gitu ya. Nah, itu bisa menambah pemahaman Anda. Ya, ada bagaimana menghitung simple effects-nya, main effects-nya. Sebetulnya tinggal ada rumus, tinggal copy saja rumusnya, tinggal masuk, tinggal jalan gitu. Ya. Ada di dalam Evita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak Belum ada, Ibu. Oke. Jika tidak ada, saya tutup responsinya ya. Kita langsung kuis ya. Anda buka Evita, lalu kemudian Anda buka SPSS. Waktu kuis hanya 30 menit ya. Anda kerjakan secepat mungkin ya. Sejujur mungkin. Nah, karena saya ini jangan menipu diri sendiri gitu ya, sejujur mungkin, karena saya ingin melihat tingkat pemahaman Anda. Kalau Anda tidak jujur berarti kalau nilainya bagus semua, berarti saya anggap Anda bagus semua. Siapa tahu kalau bagus semua memang hasil kerja sendiri, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau tidak bekerja sendiri kan artinya saya mendapatkan informasi yang salah. Anda tidak paham tapi terlihat sudah paham gitu ya. Jadi ruginya Anda rugi, saya rugi juga gitu ya. Oke, jadi kalau bisa semandiri mungkin kerjakan. Ya. Tidak ada pertanyaan ya? Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Nanti kuisnya itu hasil outputnya dimasukin ke Word atau tidak perlu ya, Bu? Sudah saya infokan, ada petunjuknya di Evita. Kalau
Kalau belum terlihat di Evita berarti nanti coba Anda masuk Evita, coba lihat. Kalau sudah kalau masih terhidden nanti saya buka. Kalau tidak terhidden berarti Anda bisa lihat di situ. Sudah saya infokan, tapi memang harus dikerjakan. Jadi begini sistemnya. Anda kerjakan pakai SPSS. Misalkan tuh saya nggak pakai SPSS, pakai Excel ya silahkan. Tapi saya lebih recommended Anda pakai SPSS. Lalu hasilnya Anda copy, pindahkan ke PDF, ke Word, lalu Anda jadikan PDF, Anda upload. Ya, situ boleh ngirim attachment. Ya, Anda upload dalam attachment. Kalau misalkan ada kendala, baru nanti kirim ke email saya, tapi infokan kepada saya, Bu, saya punya kendala, saya kirim by email. Gitu ya. Waktunya cuma 30 menit. Nanti Baik, Bu. setelah kuis kita lanjut responsi lagi ya. Responsi Anda latihan soal ya. Di sini ada rancangan acak faktorial dan seterusnya. Oke? Baik, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup responsinya ya. Terima kasih atas atensinya ya. Saya tadi pusing kepalanya, tapi habis ngobrol jadi nggak pusing ini ya. Jadi Anda penyembuh juga ya, penyembuh sakit kepala saya gitu ya. Alhamdulillah. 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 Oke, semoga saya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat sehingga memberikan efek positif gitu ya. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Ya, selamat. Oke, semangat ya. Kalau yang nggak paham bertanya ya. Jadi jangan disimpan, jangan ditumpuk-tumpuk sendiri ya. Oke, kita lanjut kuis ya. Saya tutup responsinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih, Ibu. Ya, sama-sama terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya.